Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Lembaga-lembaga yang di bawah Perpres dan PP ini saat ini sedang ditelaah oleh Menpan RB untuk melihat perlukah organisasi atau yang dikatakan kemarin ada 18 komisi atau lembaga yang perlu dihapus atau perlu dievaluasi lagi agar kita betul-betul menuju sebuah efisiensi. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berencana membubarkan setidaknya 18 lembaga negara dengan alasan efisiensi di tengah pandemi COVID-19. Apa saja lembaga-lembaga itu dan apa pertimbangan utamanya? Dan akankah pembubaran lembaga-lembaga ini juga diikuti oleh reshuffle kabinet yang hingga kini belum ada tanda-tandanya? Ini akan kita bahas, pemirsa, di Prime Talk malam hari ini. Namun sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ada 18 lembaga negara yang masuk dalam daftar calon lembaga negara yang akan dibubarkan. Pembubaran lembaga negara tersebut karena ada beberapa yang tumpang tindih dan untuk menghemat anggaran. Hal itu disampaikan Presiden saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta 13 Juli lalu. Menurut Presiden ada setidaknya 18 lembaga negara yang sedang dikaji untuk dibubarkan. Pembubaran tersebut menurut Presiden Jokowi adalah untuk menghemat anggaran negara untuk kepentingan penanganan COVID-19. Sementara Kepala Staf Presiden Muldoko memberi bocoran ada setidaknya 3 lembaga yang akan dibubarkan, yaitu Lembaga Komnas Lanjut Usia yang didirikan pada era pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada 2004 lalu. Kemudian Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang didirikan pada 2014 dan Badan Restorasi Gambut yang didirikan pada tahun 2016. Sebenarnya pembubaran lembaga negara bukan kebijakan yang baru bagi Presiden Jokowi karena sejak tahun 2014 hingga 2017, Presiden Jokowi setidaknya telah membubarkan 23 lembaga non-struktural di berbagai sektor. Kita akan mengkonfirmasi lembaga-lembaga apa saja yang akan dibubarkan dan kita nanti juga akan berbincang dengan salah satu pimpinan dari lembaga tersebut. Saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dan juga Kang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Saya akan ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Mul, artinya berapa banyak lembaga yang akan dibubarkan dan kapan, Pak? Ya, sekarang yang sedang dalam kajian itu ada 18. Jadi begini, ada lembaga atau LMS yang di bawah dasarnya adalah undang-undang. Ada juga LMS yang dibentuknya dasarnya adalah PP dan Perpres. Nah, kita lebih sekarang itu melihat yang dasarnya PP dan Perpres ya. Dari lembaga-lembaga yang di dasarnya dibentuknya berdasarkan itu, maka itu dulu yang akan dievaluasi oleh Menpan RB gitu. Artinya lembaga yang di bawah undang-undang seperti misalnya OJK ini tidak akan diotak-atik terlebih dahulu, Pak Muldoko? Ya, belum diotak-atik gitu. Karena itu mesti konsultasi dengan anggota dewan nanti. Ya, ada kaitannya dengan undang-undang. Jadi prioritasnya dulu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan BP dan Perpres dulu. Gitu. Baik. Apa sebenarnya pertimbangan utamanya, Pak Muldoko? Apakah memang sebatas efisiensi atau Anda lebih melihat dan juga Presiden lebih melihat tumpang tindih tupoksi?
Ya, antara efisiensi tumbang tindih itu intinya adalah efisiensi dan efektivitas ya. Begini, di dalam arahan Presiden ada 5 hal yang disampaikan. Yang salah satunya adalah bagaimana menyederhanakan birokrasi ya. Birokrasi harus disederhanakan. Dalam situasi dunia yang begitu cepat seperti saat ini perubahannya, maka kita memerlukan sebuah struktur organisasi yang memiliki karakter ya, yang responsif, adaptif ya, berikutnya fleksibilitasnya tinggi dan sederhana. Sehingga apa? Sehingga organisasi itu betul-betul bisa mengikuti irama perubahan situasi yang sekarang berkembang dengan cepat. Itu ciri-ciri atau faktor yang diinginkan. Maka kalau itu kita mengikuti itu ya, harapannya organisasi itu adalah organisasi yang efisien, yang efektif gitu. Baik, saya akan ke Kang Saan. Ya. Baik, Pak Mul, saya akan ke Kang Saan Mustopa sekarang. Kang Saan, seberapa mendesaknya menurut Anda pembubaran lembaga-lembaga ini? Ya, di tengah pandemi seperti hari ini ya, tentu ada hal yang mendesak terkait dengan soal efisiensi dan penghematan. Karena kita mengalami kontraksi fiskal kita kan luar biasa. Nah, maka ketika kita ingin melakukan efisiensi, efektivitas yang nanti muaranya adalah penghematan, selain soal juga nanti kita menselaraskan terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing kelembagaan, memang apa yang diinginkan oleh Pak Presiden itu harus cepatnya untuk bisa dieksekusi. Pertama, mengeksekusi lebih cepat ini terkait dengan nanti kekhawatiran ya, nanti timbul spekulasi di lembaga-lembaga tersebut. Jadi ada persoalan kan, persoalan spekulasi, persoalan keresahan dan sebagainya yang itu nanti akan memberikan persoalan baru. Jadi semakin cepat pemerintah mengeksekusi apa yang diinginkan oleh Presiden, itu akan semakin baik. Nah, memang saya sudah pernah menyampaikan harus diawali dari lembaga-lembaga yang proses pembentukannya itu di bawah undang-undang lewat peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Itu dulu. Tapi yang lebih pokok adalah mulai mengkaji lembaga mana saja gitu. Jadi harus cepat diungkap lembaganya. Kalau menurut Kang Saan, lembaga mana saja, Kang? Ada lembaga-lembaga yang setelah era reformasi itu kan kayak menjamur ya. Tadi Pak Muldoko sudah menyampaikan lembaga-lembaga yang sebenarnya itu bisa ditangani oleh kementerian. Jadi Komnas, lansia misalnya itu kan bisa juga di Departemen Sosial atau di departemen lain yang memang bisa nanganin. Terus juga yang soal yang gambut itu kan bisa diberikan ke Departemen Pertanian atau Kehutanan. Baik. Terus yang lain-lain itu kan bisa akreditasi olahraga. Olahraga itu kan bisa ke Menpora. Hal-hal seperti itu kan bisa. Nah, pemerintah bisa mulai dari sekarang menseleksi lembaga-lembaga yang memang pertama bisa diselesaikan oleh kementerian, yang kedua tugasnya juga di kementerian itu bisa di level dirjen dan sebagainya. Itu bisa lebih cepat. Baik, Pak Muldoko, apakah 3 lembaga yang disebut-sebut seperti Komisi Nasional Lanjut Usia, kemudian Badan Restorasi Gambut, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, itu sudah pasti Pak, merupakan 3 di antara setidaknya 18 yang akan dibubarkan? Ya, kemarin saya yang ngasih contoh aja. Itu sebagai contoh ya, itu lembaga-lembaga non-struktural yang pembentukannya itu dasarnya Perpres dan PP. Itu hanya contoh dari 3 yang saya sampaikan itu. Tapi sesungguhnya ada 18 yang sedang dievaluasi oleh Kementerian Menpan ya. Nah, kemarin karena saya lebih memberikan situasi yang konkret, saya sebutkan namanya gitu. Nah, nanti apakah 3 lembaga itu masuk dalam kategori yang harus dihapuskan atau dibubarkan, itu nanti pasti ada keputusan akhirnya dari hasil kajian dari Menpan RB. Ya. Apa untungnya dan apa ruginya menurut Anda Pak pembubaran lembaga-lembaga ini, dan mana yang lebih besar? Ya, sebenarnya kan kita melihat organisasi-organisasi atau lembaga yang masih bisa ditangani memiliki tupoksi atau peran yang berdekatan dengan kementerian ya, seperti dari Pak Aan tadi sudah sampaikan,
dan tadi siang saya sudah sampaikan, saya pikir ini perlulah itu ditangani oleh kementerian yang berkaitan, karena sesungguhnya itu masih dalam jangkauan kementerian yang berkaitan. Baik. Seperti tadi Komisi Lansia itu bisa ditangani oleh Kementerian Sosial, oleh Kementerian KPPA dan mungkin ada kementerian lain yang bisa menampung. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Nanti saya akan mengajak bergabung Pak Nasir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut. Betulkah sebenarnya tugas kemudian fungsi dari BRG ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam tupoksi dari BNPB misalnya atau KLHK misalnya? Kita akan berbincang nanti bersama dengan dua narasumber yang lain dengan Kepala Badan Restorasi Gambut sesaat lagi. Sudah bergabung dengan kita pemirsa Nazir Fuad, Kepala Badan Restorasi Gambut atau BRG, dan juga Yogi Suprayogi Sugandi, Pakar Kebijakan Reformasi Birokrasi dari Unpad Bandung, Jawa Barat. Saya akan ke Pak Nazir terlebih dahulu. Pak Nazir, apakah sudah ada diskusi, sudah ada pemberitahuan dari pemerintah ataupun Kemenpan RB terkait rencana pembubaran lembaga, salah satunya adalah lembaga Anda? Ini bisa saya sampaikan bahwa yang jelas kita diminta oleh Presiden untuk bekerja maksimal sesuai dengan rencana kerja 2020, mencapai target, outcome, dan impact yang optimal gitu ya. Dan sementara itu tentu kita menunggu keputusan Presiden. Kita percaya Presiden akan membuat keputusan yang terbaik untuk negara dan kita tentu siap menjalankan apapun keputusan beliau. Kapan terakhir bertemu dengan Presiden untuk membahas kerja dari BRG yang saya membaca di sejumlah pemberitaan katanya akan diperpanjang 5 tahun di pertemuan terakhir Anda dengan Presiden Jokowi itu, Pak? Pertemuan terakhir di akhir Februari 2020 ini, ya. Apa yang Presiden sampaikan? Kita memberikan laporan. Jadi Presiden memberikan arahan, pertama tentu mengecek progres pekerjaan, memberikan arahan terhadap kegiatan yang perlu kita lakukan, dan juga membahas ya masa kerja waktu itu memang. Karena Perpres BRG yang nomor 1 2016 akhir di Desember 2020. Pak Nazir, menurut Anda kenapa BRG harus dipertahankan, Pak? Kalau saya boleh menjawab nih, Kapolri melihat kerangka yang lebih besar tentang agenda gambut kita, itu sudah dijabarkan di dalam RPJMN 2024. Banyak. Terutama Ramadhan 20 tapi banyak. Itu dituliskan bahwa kegiatan perlindungan gambut, pemulihan gambut, dan pengelolaan gambut itu satu program penting yang harus dijalankan. Jadi tentu kita merujuk ke RPJMN 2020, dia tetap harus berlangsung. Dan di banyak kesempatan, kita semua untuk mencari solusi permanen terhadap karhutlah. Salah satu solusi permanen yang beliau sampaikan ialah perbaikan tata kelola ekosistem gambut. Gitu. Pak Nazir, bisakah tupoksi dari BRG kemudian dijalankan suatu lembaga di bawah BNPB atau di bawah KLHK? Kita tentu menunggu nanti hasil dari kajian Kemenpan RB. Kita akan ada opsi yang terbaik yang diputuskan Presiden. Mungkin saya tidak etis mendahului Mas Ori. Kita tunggu aja hasil kajiannya. Saya akan ke Mas Yogi sekarang. Mas Yogi, ini setidaknya ada 3 lembaga yang kemarin dicontohkan oleh Pak Muldoko, Komisi Nasional Lanjut Usia, BRG, kemudian Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Menurut Anda memang apakah ketiga lembaga tersebut dari 18 yang ada memang seharusnya dibubarkan atau tidak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, beberapa lembaga yang ada di Indonesia itu diatur oleh beberapa peraturan gitu, Mas ya. Nah, kalau yang terkait 3 ini saya belum terlalu mendalami ya. Tapi saya pada dasarnya setuju sih dengan pemangkasan ya. Pemangkasan ini bagian dari sistem reformasi birokrasi kita ya. Nah, salah satunya juga adalah agenda untuk mengurangi lembaga-lembaga yang tadi tumpang tindih ya dari fungsinya. Nah, jika dihilangkan sebetulnya dia bukan hilang, sebetulnya kata yang tepat itu bukan hilang, sebetulnya tugas pokok dan fungsinya itu berpindah, ya lebur, pindah atau merger gitu.
Nah, memang saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo gitu ya sebagai presiden. Beliau memangkas organisasi-organisasi yang memang tidak perlu atau bukan tidak perlu, tapi untuk mencapai tujuan-tujuan beliau itu harus diakselerasi lembaga-lembaga ini. Artinya justru lembaga-lembaga ini menurut Anda memperlambat gerak pemerintah? Ada beberapa kalau menurut saya itu memperlambat gitu ya. Tapi juga ada yang fungsi-fungsinya itu justru sangat penting. Ini saya kasih contoh nih, Mas. Contohnya Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya sempat dengar itu akan dihapuskan oleh teman-teman DPR ini walaupun masih pembahasan. Tapi saya ada ketidaksepakatan nih ya. Walaupun tumpang tindih gitu, tapi paling tidak di sini ada masalah pengawasan untuk sistem meritnya PNS ya, ASN. Itu sangat penting. Tapi mungkin ada lembaga-lembaga lain yang tujuannya belum sesuai dengan tujuannya Pak Presiden, itu seharusnya boleh dilebur gitu ya. Baik, sebelum saya ke Pak Muldoko, saya akan sekali lagi ke Pak Nazir. Pak Nazir, betulkah sebenarnya tupoksi dari BRG, Badan Restorasi Gambut ini tumpang tindih dengan lembaga yang lain, BNPB misalnya, Kemenhal LHK misalnya? Ya, di Perpres nomor 1 2016 tentang restorasi gambut dan BRG, Badan Restorasi Gambut, itu sudah diatur institusinya, dan biasanya di dalam pembukaan Perpres itu kan ada diskusi yang cukup komprehensif lah antar kementerian lembaga. Jadi itu tentu Menpan RB memetakan di mana tugas dan fungsi, dan sudah misalnya berbicara BRG fokus terutama di lahan itu langsung ditangani oleh Kementerian LHK. Jadi kita bekerja di lahan masyarakat, di lahan hutan lindung yang di bawah wewenang pemerintah provinsi, dan juga kawasan konservasi. Kita bekerja sama membantu LHK di dalam memperbaiki ekosistem gambut di dalam kawasan konservasi. Selama ini dengan KLHK bagaimana Pak agar tidak tumpang tindih? Apakah ada pembagian wilayah atau seperti apa saat kerja dengan KLHK? Di dalam Perpres kan dituliskan kita berfokus di 7 provinsi. Di Sumatera ada, Kalimantan ada, di Papua. KLHK membuat wewenang kebijakan kan, nasional, kemudian pelaksanaannya baik oleh KLHK dan oleh pemerintah daerah di provinsi lainnya. Sementara pelaksanaan di 7 provinsi, hanya kami punya mandat 7 provinsi itu pun di kawasan non konsesi terutama. Kawasan konsesi kita membantu pertanian di perkebunan sawit. Kemudian untuk di kehutanan ya sepenuhnya di bawah KLHK. Baik. Saya akan ke Pak Muldoko. Pak Muldoko, apakah 7 provinsi yang saat ini ditangani oleh BRG menurut Anda bisa nantinya akan ditangani oleh Kementerian LHK? Artinya semua tupoksi dari BRG akan bisakah kemudian diambil oleh KLHK dan diorganisasi oleh KLHK semua, Pak? Itulah perlunya kajian awal ya. Nanti antara Menpan pasti akan mengundang kepala BRG untuk mendiskusikan hal ini, karena dasar pembentukannya melalui kajian, dasar pembubarannya juga pasti melalui kajian yang komprehensif. Untuk itu pasti akan ada diskusi yang mendalam untuk memecahkan persoalan ini. Kalaupun dibubarkan, itu nantinya harus ditempelkan ke kementerian mana yang paling tepat, kan seperti itu. Jadi intinya beginilah, bahwa semua ini masih dalam tahapan kajian yang pada akhirnya nanti akan ada 2 kepentingan atau berbagai kepentingan bertemu untuk mendiskusikan. Akhirnya baru diambil keputusan, dan ini masih saran Presiden tentunya kan begitu. Jadi tahapan ini masih perlu kajian yang mendalam. Artinya belum ada final say, ini semuanya masih tentatif begitu Pak Muldoko, masih bisa berubah? Ya bisa aja berubah. Dari 18 bisa berubah, bisa tambah banyak, bisa tambah sedikit kan begitu. Tergantung, tunggu sebentar lagi. Kajian itu akan dilakukan secara komprehensif. Kita tidak akan membuat keputusan yang sembrono kan begitu. Ya. Oke. Saya akan ke Kang Saan sebelum kita jeda. Kang Saan, bisakah misalnya kita di sini ada kepala BRG, menurut Kang Saan apakah bisa
fungsi dan juga tugas pokok dari BRG diindukkan ke kementerian atau lembaga lainnya? Menurut saya itu sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin BRG itu ditempelkan misalnya ke KLHK, karena kan salah satu tugas dari KLHK juga kan menangani soal gambut ya, terkait dengan soal hal-hal yang terkait dengan soal lingkungan. Jadi lembaga-lembaga yang secara fungsinya dan kewenangannya itu beririsan satu sama lain itu kan bisa dilakukan. Jadi yang paling penting kan dipikirkan itu adalah soal personalnya. Jadi pegawai dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita melikuidasi misalnya menempelkan ke kementerian ada persoalan dengan pegawai. Pegawainya. Jadi, baik, terakhir untuk Pak Nazir. Setuju Pak Nazir dengan pendapat ini bahwa BRG bisa saja diindukkan ke KLHK begitu? Selama ini memang dalam pekerjaan kami banyak menjalankan kebijakan yang dibuat oleh KLHK, terutama KLHK ya, dan juga tentu melihat Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR gitu. Tapi sekali lagi kita menunggu kajian yang dilakukan oleh Menpan RB. Baik, artinya saat ini posisi BRG adalah menunggu kajian dari Kemenpan RB. Terima kasih Pak Nazir, Kepala Badan Restorasi Gambut telah bergabung bersama kami. Nanti kita masih akan berbincang dengan Mas Yogi, Kang Saan, dan juga Pak Muldoko di segmen ketiga sesaat lagi. Saya akan ke Mas Yogi. Mas Yogi, menurut Anda apabila Anda menyisir dan melihat lembaga-lembaga ini, mana saja lembaga yang sebaiknya dibubarkan, mana saja yang sebaiknya dipertahankan? Ya Mas, jadi gini, kalau kita lihat yang dibubarkan itu memang betul, perlu kajian dahulu ya. Jadi kalau tidak salah lembaga administrasi negara itu sudah membuat kajiannya waktu itu sekitar 120-an lebih, itu yang ditinjau gitu ya, dan harus didalami gitu. Nah, saya sebetulnya menyikapi yang kemarin 23 dihapus. 23 lembaga yang kemarin dihapus, menurut saya itu juga sudah tepat ya. Buktinya tidak ada gejolak apapun lah dengan 23 lembaga kemarin itu yang dihapus. Nah, yang 18 ini pun, ini harus hati-hati juga Mas. Jadi, saya tidak mau menyebut namanya, karena saya juga dulu sempat menyebut nama, dan akhirnya lembaganya justru malah mensomasi saya. Nah, jadi saya takut juga ini. Padahal kan nggak ada kepentingan apa-apa. Nah, jadi ada satu hal yang harus diperhatikan memang betul kata Pak Muldoko, kata Pak Saan, itu harus didalami dulu kepentingannya apa. Ini contoh sederhana ya, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara nih Mas. Komisi Aparatur Negara itu sekarang revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu dicoret akan dihapuskan. Nah, agak kurang sepakat itu. Kenapa? Karena ada fungsi tadi yang saya ceritakan, fungsi merit pengawasan terhadap ASN itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saya setuju dengan Pak Muldoko, dengan Kang Saan, harus ada kajian yang mendalam. Nah, kemudian yang kedua, ini titipan pertanyaan nih buat Kang Saan sebetulnya. Ini harus teman-teman di Dewan juga harus memperhatikan tumpang tindih undang-undang ya, tumpang tindih undang-undang yang memang itu juga tidak mudah Mas menghilangkannya, gitu ya. Seperti misalnya kalau kita lihat dibayangkan saja sekarang kalau yang mengatur tentang PNS nih ya, tentang PNS saja, itu ada kalau di daerah nih, Kementerian Dalam Negeri dia mengatur itu, di situ ada. Kemudian Kementerian Pan RB juga ada. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian juga apalagi ya, Lembaga Administrasi Negara ya. Kemudian ada BKN. Gitu. Artinya selain pembubaran lembaga juga perlu harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang menurut Anda, Mas? Betul, harus ada sinkronisasi. Sinkronisasi itu harus dilihat dari undang-undangnya. Bukan undang-undang lah, peraturannya lah. Karena ada yang undang-undang, ada yang peraturan pemerintah, ada yang peraturan presiden. Gitu. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Muldoko. Sekarang Pak Mul, selain lembaga di bawah PP ataupun lembaga di bawah Perpres, begitu ada juga lembaga di bawah undang-undang. Bagaimana nasib mereka, Pak? Ya, saya konsultasi dengan Menpan RB, prioritasnya di yang tadi saya katakan 18 itu dulu. Sedangkan yang di bawah undang-undang itu ada 71, pasti itu juga akan memerlukan waktu yang sangat panjang lah menuju ke sana ya.
Tapi adakah satu atau dua dari lembaga di bawah undang-undang yang memang sebenarnya Presiden ingin untuk ini sebaiknya nggak ada deh lembaga ini? Sementara dari pemerintah sih belum ya. Tapi memang saya dengar juga ada upaya untuk yang tadi dikatakan oleh Mas Yogi tentang komisi ASN ini ya. Ini saya dengar ada upaya untuk ditiadakan. Tapi saya juga sependapat tadi dengan Mas Yogi ya. Karena KSN ini sebuah lembaga yang mengikuti merit system ya. Sehingga jangan sampai penempatan posisi-posisi yang strategis itu untuk itu dikontrol oleh KSN ini. Sementara ini menurut pandangan saya masih diperlukan ya. Baik. Pak Muldoko, ini Presiden pada tanggal 18 Juni yang lalu yang kemudian pidatonya atau speech-nya diunggah beberapa waktu setelahnya mengatakan bahwa tidak hanya pembubaran lembaga, tapi kemungkinan atau memungkinkan dilakukannya reshuffle kabinet, Pak. Dan kita sempat ramai-ramai kemarin, bahkan ada survei pendapat publik mana menteri yang sebaiknya dicopot di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga Presiden terlihat sangat emosi terkait dengan serapan anggaran sejumlah bidang yang sangat amat rendah. Bagaimana kabar reshuffle, Pak? Jadi atau tidak dalam waktu dekat? Saya tidak bicara jadi atau tidak, tapi saya berbicara bagaimana para menteri itu cara memaknai dari suara presiden yang keras, kan begitu. Apa yang terjadi sekarang ada indikasi yang sangat kuat bahwa kinerja kementerian setelah ada suara presiden yang keras tadi meningkat dengan baik, dan itu menurut saya juga sebuah upaya yang diinginkan oleh presiden ya. Memang kadang-kadang kan dalam suasana high pressure, dalam suasana monoton dan seterusnya, ini perlu dicampur juga, ini perlu digas gitu, sehingga nanti ada perubahan-perubahan kinerja yang apakah perubahan kinerja ke yang lebih baik ini termasuk di bidang kesehatan, Pak? Penyerapan anggarannya? Ya, ada peningkatan yang cukup signifikan di Kementerian Kesehatan ya. Ada upaya-upaya untuk melakukan keputusan Kemmen yang mempermudah prosedur dan seterusnya. Dan ini sudah dilakukan ya. Artinya kalau ini sudah meningkat, artinya kemarin itu hanya gertakan presiden, Pak. Reshuffle tidak akan jadi kenyataan. Bukan gerakan, tetapi gaya kepemimpinan juga menjadi seperti itu. Ya biasa, seorang panglima harus selalu membangkitkan semangat anak buahnya, itu style leadership seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah begini, Mas. Kita jangan lagi fokus kepada itu, tapi fokus kepada pekerjaan. Bahwa sekarang ini dalam kondisi yang seperti ini diperlukan masing-masing menteri fokus pada tugas pokoknya. Jangan mikirin yang lain-lain, jangan macam-macam, tapi apa yang diinginkan oleh presiden itu yang menjadi fokus pekerjaan yang sementara ini, itulah arahnya kira-kira. Baik. Kang Saan, kalau misalnya menurut Anda, nampaknya tidak fair kalau misalnya kita hanya menyoroti lembaga-lembaga mana yang dibubarkan, mana yang tidak. Tapi kalau misalnya kita melihat di situasi krisis seperti ini, yang multidimensi, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi dan sosial, kita juga harus melihat kinerja dari kementerian-kementerian dan juga bidang-bidang yang kementerian-kementerian ini tangani begitu. Menurut Anda, seberapa penting selain pembubaran lembaga juga merupakan misalnya reshuffle untuk mengganti menteri atau bahkan peleburan kementerian? Ya, reshuffle itu tentu pertama hak prerogatif presiden dengan segala pertimbangan yang dimiliki. Tapi dalam kondisi seperti hari ini, di mana kita sedang ada dalam situasi krisis di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana mengkonsolidasikan semua kekuatan kementerian yang ada itu untuk fokus. Bagaimana bisa menangani kementerian dengan semaksimal mungkin, energi semua juga dikerahkan untuk menangani krisis. Jangan sampai ketika isu reshuffle itu malah menambah situasi semakin tidak solidnya pemerintahan dan justru akan berdampak pada krisis yang terus berkepanjangan. Nah, menurut saya apa yang disampaikan tadi Pak Muldoko dalam situasi hari ini rasanya kurang pas. Dan ini bisa dijadikan evaluasi bagi presiden, mana-mana kementerian yang tidak perform dalam menangani krisis ini, setelah krisis mulai mereda,
Presiden bisa mempertimbangkan untuk melakukan sebuah reshuffle. Tapi sekali lagi, artinya tunggu badai terburuknya lewat dulu, Kang Saan. oh ya, ini jadi jangan sampai isu reshuffle ini, bahkan juga nanti isu pembubaran lembaga atau komisi yang lainnya ini memperparah situasi krisis yang sedang kita hadapi secara bersama. Baik, saya ingin pendapatnya Mas Yogi. Mas Yogi, terkait dengan reshuffle, kita juga sekarang tidak hanya ngomong soal lembaga, tapi kita juga melihat dikarenakan kita berbicara di tengah kondisi pandemi ini. Menurut Anda, reshuffle apakah juga diperlukan atau tidak? Begini, kalau kita berbicara tentang reshuffle ya, itu kan berarti memindahkan orangnya sebetulnya, kan mengganti orangnya, bukan menutup lembaganya. Nah, kalau menurut saya sih kalau kinerjanya tidak baik, ya lebih baik diganti saja. Lagian kan menteri itu kan juga politis ya, sifatnya politis gitu, bukan karir. Nah, oleh karena itu sebetulnya reshuffle juga penting untuk dinamisnya organisasi ya. Dinamisnya organisasi. Jadi menteri itu nggak hanya diam, duduk dan sebagainya, tapi dia harus benar-benar bekerja. Ada target yang ditargetkan oleh Pak Presiden kepada beliau. Apalagi ini kan kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru nih, Mas. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan ini apakah antivirusnya udah ketemu belum atau enggak ya. Nah, ini juga organisasi-organisasi ini harus dinamis, harus mengikuti itu. Karena kalau tidak, sangat berbahaya. Terakhir saya akan ke Pak Muldoko, artinya Pak, kajian terkait dengan pembubaran lembaga, bahkan mungkin lembaga yang di bawah undang-undang, dan juga mungkin bocoran dari Presiden terkait dengan siapa-siapa saja yang seharusnya di reshuffle, akan kapan publik bisa ketahui, Pak Muldoko? Ya, sekali lagi saya tidak mau melampaui apa yang dipikirkan oleh Presiden. Jadi saya memahami tugas pokok saya, untuk itu sekali lagi bahwa semuanya itu hak prerogatif Presiden. Boleh seseorang meramalkan, silakan, tapi pada akhirnya adalah keputusan dari Presiden. Kalau soal lembaga, Pak, kapan kajian Kemenpan RB akan selesai dari koordinasi Anda dengan Pak Cahyo? Karena ini ada 18 lembaga, pastinya masih memerlukan waktu ya. Tapi bisa juga nanti akan secara bertahap diumumkan satu persatu setelah kajiannya itu dijalankan secara simultan. Baik, kita nanti akan nantikan seperti apa kajian dari Kemenpan RB dan juga keputusan dari pemerintah terkait dengan lembaga ini dan juga kemungkinan adanya reshuffle tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, Kang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, dan Mas Yogi Suprayogi, pakar kebijakan reformasi birokrasi dari Unpad Bandung.